Arthritis gout adalah radang sendi yang ditunjukkan dengan timbunan kristal asam urat di persendian. Hal ini terjadi karena adanya gangguan metabolisme purin. Nah, purin ini adalah protein yang mengalami metabolisme menjadi asam urat. Kemudian, arthritis gout ini tuh salah satu radang sendi yang paling umum setelah osteoartritis dan kelompok luar sendi. Nah, berdasarkan sumber data World Health Organization atau WHO, prevalensi gout arthritis ini di dunia itu sebanyak 34,2%, sedangkan berdasarkan hasil Riskesdas 2019, berdasarkan diagnosa pada tenaga kesehatan di Indonesia itu sebesar 11,9%, dan berdasarkan diagnosa atau gejala sebesar 24,7%, dan dengan prevalensi tertinggi pada usia 75 tahun. Adapun gejala dan tandanya. Tandanya seperti nyeri pada pengiriman yang berat dan biasanya bersifat monoartikular. Yang kedua, seperti lama serangan mungkin bersifat poliartikular yang menyerang pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi-sendi pada tangan. Adapun gejalanya seperti serangan akut yang bersifat monoartikular, pembengkakan, kemerahan, nyeri berat, panas, dan gangguan gerak dari sendi. Nah, adapun etiologi dan faktor risikonya, etiologi dari arthritis gout meliputi usia, jenis kelamin, obat, obesitas, serta konsumsi purin dan alkohol. Nah, pria lebih berisiko pada penyakit ini, terutama sebelum di usia 30 tahun, namun risiko setara setelah usia 60 tahun. Pada pria, kasus gout tertinggi terjadi di usia 75 sampai 84 tahun. Faktor risiko dari penyakit artritis gout adalah satu, usia di atas 40 tahun dan jenis kelamin yang lebih dominan pada pria. Yang kedua, medikasi seperti penggunaan obat diuretik. Yang ketiga, obesitas. Dan yang keempat, konsumsi purin dan alkohol. Selanjutnya, mekanisme gout arthritis dimulai dari pengenalan kristal monosendium urat atau MSU oleh sistem imun bawaan seperti TLR2 atau TLR4 dan TREM, diikuti oleh fagositosis seperti makrofag dan sel mas. Lalu aktivasi inflamasom NALPR3, pelepasan IL-1 beta, aktivasi reseptor IL-1R pada endotel, pelepasan mediator proinflamasi termasuk 1L, 1L8 yang menarik neutrofil, serta pelepasan senyawa proinflamasi tambahan oleh neutrofil yang memperparah reaksi peradangan. Nah, kemudian untuk terapi gout arthritis ini itu dibagi menjadi dua, yaitu terapi obat dan terapi non-obat. Nah, saat serangan akut itu terjadi, biasanya pasien akan merasakan nyeri dan peradangan hebat nih. Nah, maka pengobatan utamanya itu dengan cara obat antiinflamasi non-steroid atau biasa disebut dengan golongan NSAID. Contoh obatnya itu seperti ibuprofen, naproxen, atau indomethacin, yang dimana obat-obat tersebut itu untuk meredakan nyeri. Nah, selanjutnya kalau pasien nggak bisa pakai NSAID nih, biasanya akan diberikan obat golongan colchicine, apalagi kalau serangannya sering berulang-ulang. Selanjutnya, kalau obat tadi masih belum cocok, itu bisa diberikan golongan obat kortikosteroid, baik secara oral atau diminum atau injeksi. Nah, selanjutnya untuk pengobatan jangka panjang yang tujuannya itu untuk menurunkan kadar asam urat supaya nggak sering kambuh, itu caranya bisa dengan menggunakan obat golongan urikosurik seperti allopurinol atau febuxostat. Nah, selain obat-obatan tersebut, terapi non-obat itu juga penting banget, misalnya dengan diet atau diet rendah purin, yaitu menghindari makanan seperti jeroan, daging merah, seafood, atau minuman beralkohol. Terus kita juga harus menjaga pola hidup sehat, seperti minum air putih yang cukup, kemudian olahraga rutin, dan menjaga berat badan agar ideal. Kemudian jangan lupa juga kita juga harus mengontrol penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi, kemudian kolesterol dan gula darah. Karena itu semua bisa memperparah
gout arthritis. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan asam urat biasa disingkat dengan kata lancar. L mewakili limit atau batasi makanan yang mengandung purin, seperti jeroan, daging merah, dan seafood. A mewakili air putih cukup, N mewakili no alkohol, C mewakili cek berat badan ideal, A mewakili aktif bergerak dan lancar dan olahraga rutin, R mewakili reduksi atau kurangi minuman dan makanan manis. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.